Halo Sobat Posisi Wenak, balik lagi bareng gue di channel yang selalu punya cerita unik buat kalian. Manusia membutuhkan asupan-asupan lain selain makan dan minum, dan salah satunya adalah asupan kasih sayang serta keintiman. Pada dasarnya, manusia normal membutuhkan hal tersebut, supaya bisa merilekskan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh. Namun, bagaimana jadinya jika hal itu tidak terpenuhi selama bertahun-tahun? Mungkin akan terjadi lonjakan. Hasrat yang membara dalam tubuh. Seseorang sampai hal itu bisa tersalurkan. Ya, seperti kisah wanita tua yang ada di film pendek ini. Film pendek dengan judul The Void, yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu, akan menceritakan bagaimana ia menyalurkan hasrat yang telah lama terpendam di dalam tubuhnya. Namanya adalah Nyonya Naum, seorang wanita paruh-baya yang tinggal di sebuah apartemen kecil. Ia tinggal sendirian dan tidak ada yang menemaninya. Di usia yang sudah tua itu, Nyonya Naum hanya melakukan hal-hal yang sudah ia kerjakan selama bertahun-tahun. Dia membaca buku, minum obat, dan sesekali melihat keluar jendela di mana orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ya, mungkin dia iri dengan mereka yang ada di luaran sana. Mereka yang masih sehat, masih muda, dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Nyonya Naum sadar kalau ini bukan lagi masanya. Dulu waktu dia masih muda, dia juga bisa melakukan banyak hal, salah satunya bersama orang tercinta. Namun semua itu kini tinggal kenangan. Dalam film ini, memang Nyonya Naum tidak memiliki pasangan atau suami, tapi kita bisa melihat ada sebuah foto pasangan yang terlihat klasik. Mungkin mereka adalah Nyonya Naum dan suaminya saat masih muda dulu. Setelah cukup lama mendekam di apartemen, dia ingin jalan-jalan keluar melihat bagaimana dunia berjalan. Dia berpakaian rapi dan mengenakan makeup supaya terlihat lebih cantik. Akhirnya, ia keluar dari apartemen dan terus berjalan dengan tubuh tuanya. Dia masih sanggup berjalan tanpa bantuan tongkat atau alat sejenisnya. Sesekali ia berhenti di depan toko, melihat barang-barang yang sudah jauh berbeda dari zamannya. Ya, perkembangan zaman memang terasa begitu cepat, sampai-sampai sisa usia yang kita miliki terasa semakin sedikit. Ia melanjutkan jalan-jalannya hingga akhirnya sampai di sebuah toko buah di dalam gang. Kala itu, sepertinya hujan akan turun lebat karena suara petir terus bergemuruh, menandakan kalau langit bersiap memuntahkan isinya. Nyonya Naum akhirnya masuk ke dalam toko buah milik seorang pria bernama Sandu. Sandu mempersilahkan Nyonya Naum untuk memilih buah-buahan yang dibutuhkan. Setelah dirasa cukup, Nyonya Naum memutuskan membeli beberapa apel dan membayarnya di kasir. Tapi karena di luar masih hujan deras, Nyonya Naum meminta izin pada Sandu untuk tinggal sementara di sana, sampai hujan agak mereda. Sandu tidak keberatan dan mempersilahkan Nyonya Naum. Tapi saat itu, suasana jadi terasa canggung melihat perbedaan usia di antara mereka yang terpaut cukup jauh. Sandu sibuk dengan urusannya sendiri, sementara Nyonya Naum hanya berdiri terdiam berharap hujan reda dengan cepat. Sampai suatu ketika, Nyonya Naum terus memperhatikan Sandu yang sedang merapikan dagangannya. Entah apa yang ada di pikirannya, yang jelas dia mendatangi Sandu sambil ingin mengatakan sesuatu padanya. Dengan perlahan, Nyonya Naum meminta Sandu mendekat dan membisikkan kalau dia ingin melakukan hubungan intim dengannya. Tentu saja, Sandu terkejut sekaligus tertawa kecil. Dia pikir ini pasti bercanda. Tapi sepertinya Nyonya Naum serius, bahkan dia bersedia membayar Sandu dengan uang yang banyak jika ia bersedia membantunya. Apa yang diminta Nyonya Naum mungkin agak sedikit membingungkan dan mengejutkan. Tapi yakinlah kalau memendam rasa yang sudah lama ingin dikeluarkan memanglah sangat sakit dan berat. Bahkan hal tersebut bisa membuat orang jadi stres. Dalam kasus ini, Nyonya Naum mungkin sudah memendamnya selama bertahun-tahun lamanya. Kala itu, Sandu terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Nyonya Naum lantas menaruh uang tersebut di kasir, sebagai tanda kalau dia memang serius ingin dibantu oleh pemuda tersebut. Sandu benar-benar bingung antara menolak atau maju, tapi kalau dia menolak, dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan uang yang banyak. Tak lama, salah satu teman Sandu datang sambil mengajaknya pergi. Sepertinya mereka sudah buat janji sebelumnya. Sandu bilang akan menyusul karena dia masih ada pelanggan. Hingga pada akhirnya, Sandu memutuskan untuk maju dan membantu Nyonya Naum. Mereka masuk ke dalam ruang penyimpanan, dan di sanalah sebuah pertunjukan terjadi. Ya, itu adalah salah satu pengalaman yang mungkin akan terus dikenang oleh Nyonya Naum. Setelah suaminya, mungkin Sandu adalah orang yang bisa memberikan surga dunia kepadanya. Setelah selesai, mereka memutuskan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Sandu kembali melanjutkan dagangannya, sementara Nyonya Naum kembali pulang bersamaan dengan hujan yang sudah mulai mereda. Setidaknya, Nyonya Naum kembali merasakan yang namanya hidup.
Setelah ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah Nyonya Naum akan terus melanjutkan hal itu? Atau dia akan kembali pada kehidupannya yang sepi dan menunggu waktunya tiba? Itulah tadi alur cerita film pendek The Void. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya.